Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 6C mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika akan membawakan sebuah materi, yakni Teorema Pythagoras dengan media pembelajaran modul PowerPoint interaktif. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Sri Utami Purnamasari, Abdurrahman Mustafa, dan Erna Zeniatul Beti Al-Bahriah. Ini adalah halaman yang pertama muncul. Kemudian pada halaman kedua akan muncul kompetensi, yakni pada mata pelajaran matematika kelas 8 pada semester genap pada materi Teorema Pythagoras. Pada halaman ini akan muncul yakni kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian selanjutnya akan muncul kompetensinya apa saja, yakni ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat merumuskan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kedua, siswa dapat menentukan panjang sisi segitiga siku-siku menggunakan teorema Pythagoras. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan jenis segitiga jika panjang sisi-sisinya diketahui. Jika kita klik next, maka akan pindah ke slide menu. Di sini ada beberapa subbab yang akan kita bahas pada bab teorema Pythagoras. Yang pertama, yakni pengertian dari teorema Pythagoras, kemudian panjang sisi segitiga, jenis segitiga berdasarkan sisi dan triple Pythagoras, dan yang terakhir yakni evaluasi, yakni berupa kuis. Pertama, kita akan klik teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras, teorema atau dalil Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku, di mana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Teorema Pythagoras berbunyi, untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Nanti bentuk rumus Pythagorasnya akan seperti ini, yakni sisi dari segitiga, sisi alas A, sisi tegak B, dan sisi miringnya C. Maka, untuk mengetahui sisi miring dari segitiga tersebut, akan didapatkan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Begitupun untuk mencari alas, yakni A, dan sisi tegaknya B, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Kemudian kita klik next. Pada materi kedua, yakni panjang sisi segitiga. Namun, bila masih ingin mengulang pada materi sebelumnya, kita bisa klik ini menu. Nanti akan muncul halaman menu, yakni terdapat 4 poin. Kita akan belajar panjang sisi segitiga. Yang pertama, pada suatu segitiga ABC siku-siku di A, panjang AB sama dengan 4 cm dan AC 3 cm. Hitunglah panjang BC. Jawabnya yakni BC kuadrat sama dengan AC kuadrat plus AB kuadrat. Dengan memasukkan sisi-sisi yang diketahui dari segitiga, maka akan didapatkan hasil BC sama dengan 5. Contoh soal yang kedua, panjang sisi siku-siku dalam segitiga siku-siku adalah 4x cm dan 3x cm. Jika panjang sisi hipotenusanya 20 cm, tentukan nilai x. Jawabnya, hipotenusa tadi adalah sisi miring, berarti dia nilai C, sisi miring dari segitiga. Jadi, rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Karena kedua sisinya sama-sama belum diketahui, maka dimasukkan saja 20 kuadrat sama dengan 4x kuadrat plus 3x kuadrat, sehingga akan didapatkan hasil x sama dengan 4. Kemudian, untuk soal nomor 3, sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 km.
Kemudian ke arah utara sejauh 60 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari jarak semula. Jawab. Maka OU kuadrat sama dengan OB kuadrat plus UB kuadrat. Nah, di sini yang dicari ini maka sisi miringnya ya. Maka jika dimasukkan 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat didapatkan hasil OU sama dengan 100 km. Nah, kemudian kita klik next. Akan muncul materi menentukan jenis segitiga berdasarkan sisi triple Pythagoras. Kita coba ke menu lagi. Oke, di sini juga bisa diklik ya teman-teman. Coba kita klik. Oke, maka akan muncul materi menentukan jenis segitiga berdasarkan sisi dan triple Pythagoras. Yang pertama yakni dengan kebalikan dalil Pythagoras, yang kedua yakni dengan triple Pythagoras. Kemudian kebalikan dalil Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC, jika sudut A siku-siku, maka berlaku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dalam segitiga ABC, apabila A adalah sisi di hadapan sudut A, maka B adalah sisi di hadapan sudut B. Apabila C adalah sisi di hadapan sudut C, maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras, yaitu jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka ABC siku-siku di A. Jika B kuadrat plus A kuadrat plus C kuadrat, maka ABC siku-siku di B. Jika C kuadrat plus A kuadrat plus B kuadrat, maka ABC siku-siku di C. Dengan menggunakan prinsip kebalikan dalil Pythagoras, maka dapat menentukan apakah suatu segitiga merupakan segitiga lancip atau tumpul. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka ABC adalah segitiga siku-siku. Jika A kuadrat lebih besar dari B kuadrat plus C kuadrat, maka ABC adalah segitiga tumpul. Jika A kuadrat kurang dari B kuadrat plus C kuadrat, maka ABC adalah segitiga lancip. Kemudian, untuk memahami lebih jelasnya, kita coba soal di bawah ini ya. Contoh soal yang pertama, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 5 cm, 7 cm, dan 8 cm. Jawabnya, sisi terpanjangnya adalah 8 cm, maka A sama dengan 8 cm, B 7 cm, dan C 5 cm. Kemudian, nilai A kuadrat sama dengan 8 kuadrat, 64, B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 7 kuadrat, ditambah 5 kuadrat, maka didapatkan hasil 74. Karena A kuadrat kurang dari B kuadrat plus C kuadrat, yakni 64 kurang dari 74, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Kemudian, selanjutnya, menentukan jenis segitiga dengan menggunakan triple Pythagoras, yaitu pasangan 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Nilai utama triple Pythagoras adalah pada baris pertama, selebihnya adalah kelipatan dari baris pertama. Selain itu juga terdapat 9, 40, 41, dan 20, 21, 29. Contoh, 3, 4, 5 adalah triple Pythagoras sebab 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Begitu juga pada tipe 2. 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita kembali lagi ke menu utama, kita akan masuk pada subbab yang terakhir, yakni evaluasi atau kuis. Di sini ada satu soal, yakni pada sebuah segitiga PQR diketahui sisi-sisinya, yakni sisi P, Q, dan R. Dari pernyataan tersebut, manakah yang benar? Nah, di sini ada 4 pilihan. Jika nanti teman-teman pilih salah satu, maka akan keluar jawabannya. Coba
di sini mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah D. Nah, maka D akan keluar betul. Kalau semisal teman-teman jawab A, itu salah. Kemudian kita beralih ke nomor 2. Sebuah segitiga ABC siku-siku di B, di mana AB sama dengan 8 cm, AC 17 cm, panjang BC adalah bila digambarkan, maka panjang AB adalah sisi tegak, AC sisi miring. Maka untuk mencari nilai BC adalah 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah tanda tanya. Maka nilai dari tanda tanya ini nanti berapa? 15, betul. Kemudian nomor 3, sebuah segitiga siku-siku, hipotenusanya 4 akar 3 cm, dan salah satu sisi siku-sikunya 2 akar 2 cm. Panjang sisi siku-siku yang lain adalah 2 akar 10 cm. Kemudian, pada soal nomor 4, panjang hipotenusa sebuah segitiga siku-siku sama kaki 16 cm dan panjang kaki-kakinya X cm. Berapakah nilai X? Maka nilai X adalah keliru. Berapakah nilai X? Keliru juga. Maka nilai X 8 akar 2 cm. Coba pada soal terakhir ini teman-teman yang jawab ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.